Shalom, Horas. Selamat pagi, sahabat GKPS TV. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami rindu Tuhan tuntun dalam menjalani hari ini lewat firman-Mu. Karena itu, biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan boleh kami terima dan kami hidupi di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, konteks perkataan Yesus ini adalah menjawab kerisauan hati para murid dalam menanggapi perkataan Yesus sendiri, bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar perkataan yang keras ini, seperti yang disebutkan pada ayat 25, para murid berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Dan kemudian Yesus menjawab, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin." Saudara-saudara, sebelum dialog antara Yesus dengan para murid ini terjadi, seorang muda yang kaya datang bertanya kepada Yesus. Dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Kata "satu" ini menunjuk kepada Allah sendiri. Karena itu, Yesus kemudian berkata kepadanya, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kemudian orang muda itu berkata kepada Yesus bahwa ia telah melakukan firman Tuhan dan bertanya, "Apalagi yang masih kurang?" Menjawab pertanyaan inilah Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara, menyikapi sikap orang muda yang kaya inilah, Yesus berkata kepada para murid, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jauh lebih sulit dari seekor unta masuk ke lubang jarum. Saudara-saudara, karena itulah, sesungguhnya pertanyaan para murid, "Jika demikian siapa yang dapat diselamatkan?" adalah juga pertanyaan kita. Dan memang jawaban Yesus membenarkan bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudara, apakah yang dapat kita petik dan kita pahami dari perkataan Yesus ini? Yang pertama, sebagaimana perkataan Yesus bahwa harta dan kekayaan dapat menjadi penghalang yang kuat untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan karena kekayaan itu sendiri dibenci Tuhan, tetapi sikap banyak orang terhadap kekayaan seringkali menghambat orang itu untuk dapat mempercayakan diri dan bersandar kepada Tuhan dalam kehidupannya. Karena kenyataan bahwa seseorang yang memiliki kekayaan cenderung menggantungkan hidupnya kepada kekayaan itu,
seperti yang disebut dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20, di mana seorang kaya berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Atau peringatan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 21. Di sana dikatakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Atau firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 24b, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Dari kenyataan ini, saudara-saudara, karena yang ditolak Yesus bukan kekayaan itu sendiri, tetapi sikap orang terhadap kekayaan itu, maka setiap orang haruslah mewaspadai pencobaan dari harta untuk menjadikan jaminan atas hidupnya, seperti yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 15b. Di sana dikatakan, "Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Yang kedua, perkataan Yesus, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin, menegaskan kepada kita bahwa segala kebaikan tidak melekat pada perbuatan apapun atau kepada pribadi siapapun selain Allah sendiri. Itulah yang dikatakan Yesus dengan hanya satu yang baik, yaitu segala kebaikan berasal dari satu-satunya sumber kebaikan, yaitu Allah sendiri. Karena itu keselamatan kita dapat terjadi ketika kita beriman kepada Allah sendiri, yang oleh karyanya di dalam Yesus Kristus memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkan keselamatan. Sebab itu, hal masuk ke dalam kerajaan Allah atau mendapatkan keselamatan adalah anugerahnya lewat iman kita kepada Yesus Kristus, dan bukan ditentukan oleh perbuatan atau usaha kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menerangi hati pikiran kami, agar kami boleh bijaksana memakai dan menyikapi karunia Tuhan, berkat Tuhan, terutama kekayaan pada diri kami. Dan juga kami boleh terus menyandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan pengasihan-Mu bagi kami. Itulah yang menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.